pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gue abis ini ya. Aduh, sabar, udah lagi. Aduh ya Allah. Itu yang bawel enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 mungkin, tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi gitu. banget di dalam cari-cari lah ada, padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang sekarang. Nah, udah ngotot, kabar sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, buatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya. Geter kaki gue, ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan itu ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya ibunya Kana. Setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-teman lihat tayangannya tadi gitu. Tadi tuh di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih getar banget gitu. Karena getarnya kenapa? Karena nahan emosi gitu, bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahulah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh akar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih keteran. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi. Mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan gimana sih udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu.
jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, ya, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya oknum notaris itu dicabut surat izinnya. Mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini stop yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya ekstrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang kan udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya, Tapi tadi yang mama cuman enggak, dia nggak hadir karena lagi di penjara. Tapi kayaknya sebelum kaget nggak sih dan bilang, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan Iya. beberapa tadi itu sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah, karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Nirina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat itu ya. Nah sempet gitu kayak sebetulnya kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus gitu ya di bulan suci ini. Nah juga nggak pengen. Nah tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini, dan nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu ya, lapas ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin
sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungin dia ke lapas. Ya paling nanti if I do nanti akan kabarin teman-teman sekalian juga. Silah gitu, Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi sih pengen tahu sih. Tapi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain kira-kira karena apa gitu, makanya penggugat itu sebegini. Justru Nak tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nak kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada. Dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja. Masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti Lebaran atau setelah Lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Oke, terima kasih banyak. Amin. Dia sampai dingin tangan gue anjir. Gila, pengen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.